Hai sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang teks prosedur ya. Nah, teks prosedur itu adalah suatu teks yang isinya adalah petunjuk-petunjuk untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, struktur teks prosedur itu terdiri dari pertama harus ada tujuan ya. Kedua, ada daftar bahan. Kemudian ketiga harus ada urutan tahapan pelaksanaan. Keempat, ada hasil pengamatan dan kelima kesimpulan. Ayo kita belajar bersama-sama ya contoh teks prosedur. Nah, di sini judul teks prosedur yang diambil yaitu tentang benda pengantar listrik. Nah, benda pengantar listrik. Tujuannya menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menyalakan lampu tapi dengan memanfaatkan energi listrik. Itu tujuannya. Nah, daftar bahan. Untuk mengetahui benda yang dapat mengantar listrik, maka perlu dilakukan percobaan. Sebelum percobaan dilaksanakan, perlu disiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan itu adalah A. Baterai, B. 2 buah kabel, C. bohlam, D. benang, dan E. tali plastik. Nah, sahabat kreatif, daftar bahan ini berisi bahan-bahan yang diperlukan untuk kita menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik. Kemudian, urutan tahapan pelaksanaan. Nah, setelah bahan-bahan yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah yang ditempuh adalah berikut ini. Pertama, hubungkan kedua kabel masing-masing pada kedua ujung baterai. Selanjutnya, hubungkan kedua ujung kabel ke bohlam. Bohlam akan menyala. Kemudian, gantikan kabel itu dengan benang. Hubungkan kedua benang pada kedua ujung baterai. Setelah itu, hubungkan kedua benang itu ke bohlam. Bohlam tidak menyala. Akhirnya, hal yang sama, ganti kedua benang itu dengan tali plastik. Kemudian, hubungkan kedua tali plastik itu ke bohlam. Bohlam tidak menyala. Nah, pengamatan ya. Dari percobaan tersebut terlihat bahwa bohlam menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan kabel. Namun, bohlam tidak menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan benang atau tali plastik. Nah, itu pengamatan ya, sahabat kreatif. Terakhir, simpulan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kabel dapat mengantar arus listrik, sedangkan benang dan tali plastik tidak dapat mengantar arus listrik. Nah, sahabat kreatif, itu adalah ciri-ciri dalam membuat teks prosedur ya. Jadi dalam membuat teks prosedur kita harus mengetahui strukturnya. Pertama harus ada tujuannya, kedua daftar bahan, ketiga urutan tahapan pelaksanaan, keempat pengamatan, kelima simpulan. Nah, setelah kita membahas tentang strukturnya, kita akan bahas tentang ciri kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Nah, ciri kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yaitu ada konjungsi antar paragraf. Nah, setelah ada kata-kata setelah bahan-bahan ya, dari percobaan tersebut dengan demikian, kemudian setelah bahan-bahan digunakan untuk mengikat struktur daftar bahan ya dengan struktur urutan tahapan pelaksanaan. Jadi harus ada kata setelah bahan-bahan ya. Kemudian dari percobaan tersebut, nah itu digunakan untuk mengikat struktur urutan tahapan pelaksanaan dengan struktur pengamatan. Nah, sahabat kreatif, ciri-ciri kebahasaan yang berikutnya adalah terdapat konjungsi antar paragraf. Konjungsi itu kata penghubung ya. Nah, konjungsi antar paragrafnya yaitu dengan demikian. Nah, itu digunakan untuk mengikat struktur pengamatan dengan struktur simpulan.
Jadi hasilnya terciptalah satu kesatuan teks yang kohesif. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu terdapat konjungsi antar kalimat. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya, kata penghubung antar kalimat. Ada kata pertama, selanjutnya, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk mengurutkan tahap kegiatan percobaan ya, sesuai teks. Struktur teks prosedur kita ulangi ya. Jadi struktur teks prosedur yang pertama ya, ada benda pengantar listrik itu judul, kemudian menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik itu tujuan ya. Kemudian daftar bahannya, untuk mengetahui benda yang dapat mengantar listrik maka perlu dilakukan percobaan. Sebelum percobaan dilaksanakan perlu disiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan itu adalah baterai, 2 buah kabel, bohlam, benang, dan tali plastik. Kemudian terdapat urutan tahapan pelaksanaan. Nah, urutannya yang pertama di situ dijelaskan ya. Ada kata pertama, hubungkan kedua kabel masing-masing pada kedua ujung baterai. Selanjutnya hubungkan kedua ujung kabel ke bohlam. Kemudian bohlam akan menyala. Kemudian gantikan kabel itu dengan benang. Hubungkan kedua benang pada kedua ujung baterai. Setelah itu hubungkan kedua benang itu ke bohlam. Bohlam tidak menyala, akhirnya hal yang sama, ganti kedua benang itu dengan tali plastik. Kemudian hubungkan kedua tali plastik itu ke bohlam, bohlam tidak menyala. Kenapa itu disebut ada urutan tahap pelaksanaannya? Karena ada kata penghubung pertama, selanjutnya, kemudian ada akhirnya. Nah, itu adalah konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan-urutan tahapan-tahapan pelaksanaan ya, sahabat kreatif. Kemudian setelah urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan. Nah, dari percobaan tersebut kita amati apa yang terjadi. Nah, dari percobaan tersebut terlihat bahwa bohlam menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan kabel. Namun, bohlam tidak menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan benang atau tali plastik. Nah, ini adalah hasil pengamatan ya dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian terakhir adalah simpulan. Simpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kabel dapat mengantar arus listrik, sedangkan benang dan tali plastik tidak dapat mengantar arus listrik. Nah, itu adalah simpulan. Jadi sahabat kreatif, jika kita membuat teks prosedur harus ada judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, serta simpulan. Nah, yuk, ciri kebahasaan lainnya ya, kita lihat ya. Ciri-ciri kebahasaan yang lainnya itu bahwa teks prosedur atau prosedur itu menggunakan kata atau frase kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik seperti menambahkan dan diminum ya. Contohnya, buatlah air teh dengan menambahkan 2 sendok penuh gula pasir dan teh tersebut siap diminum. Nah, ini adalah ciri-ciri kata kerja material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan lainnya yaitu menggunakan kata kerja atau verba aksi ya dalam menjelaskan perilaku. Kata kerja mengacu pada perilaku atau sikap itu tampak seperti menolak, menerima ya, menolak, menerima, merelakan, mengikhlaskan, menyetujui atau mengiyakan. Ciri-ciri kebahasaan lainnya yaitu menggunakan kata penghubung syarat, nah atau pengandaian atau pilihan. Kemudian yang ketiga, jenis konjungsi itu menggunakan kata yang sama, yaitu misalnya jika, kalau, jikalau, manakala, apabila, bila, bila mana, sekiranya, seandainya, atau andai kala. Kemudian konjungsi ini menandai sub langkah atau sub tahap ya, sahabat kreatif. Nah, ciri-ciri kebahasaan lainnya itu menggunakan kalimat perintah ya, teks prosedur atau imperatif, misalnya
buatlah air teh, kemudian peraslah jeruk ke dalam air teh. Nah, sahabat kreatif, mari kita membuat teks prosedur ya. Jadi, tugas kita membuat teks prosedur ya. Misalnya tentang prosedur membuat ale-ale, prosedur membuat senggayong, prosedur membuat lempok, prosedur mengasah kecubung, prosedur membuat sair gulung, prosedur adat mandi safar, prosedur adat bersih kampung, prosedur adat turun tanah, prosedur melamar dan betunang. Silakan kita buat ya. Ini adalah pengetahuan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Kita buat teks prosedurnya supaya ini tetap terjaga. Kemudian mengenai makanan, kita bisa membuat teks prosedur tentang pengetahuan lokal di bidang makanan ya. Misalnya prosedur membuat peda gembung, prosedur pindang nanas, prosedur membuat amplang, prosedur membuat sagon, prosedur membuat cengkaro, prosedur membuat salai pari, prosedur membuat pacri nanas, prosedur membuat kue doko-doko. Nah, ini adalah makanan khas Kalimantan Barat. Perlu kita coba dan kita buat ya teks prosedurnya supaya tetap menjadi lestari. Kemudian masih tentang makanan ya yang biasa dimakan oleh masyarakat lokal Kalimantan Barat. Prosedur membuat asam pedas terong asam, prosedur asam pedas tempoyak, prosedur membuat ketupat colet, prosedur membuat sambal ale-ale, prosedur membuat serundeng ale-ale, prosedur membuat jejorong, prosedur membuat kue nasi manis, dan prosedur pengobatan tetambe. Nah, kemudian bisa juga prosedur membuat bubur pedas, prosedur membuat perahu tradisional, prosedur melaksanakan ritual bepapas, prosedur bertanggas, prosedur mulang-mulangkan, prosedur jepit lembut, prosedur tepung tawar, prosedur bersaprah. Masih banyak yang lain lagi ya sahabat kreatif. Silakan kita latih ya kemampuan menulis teks prosedur. Kita boleh pilih tentang hal-hal yang menarik yang ingin kita sampaikan. Kemudian contoh merumuskan tujuan. Pada saat membuat teks prosedur tentunya ada tujuan ya. Jadi misalnya kita merumus tujuannya seperti di bawah ini. Cara aman membeli tanah. Nah, kalimat yang tujuannya banyak hal yang harus dicek ulang dan dipertimbangkan agar Anda tidak rugi saat membeli tanah. Berikut adalah beberapa hal yang penting harus dilakukan untuk menghindari kerugian. Mula-mula, nah tujuan itu adalah hal yang mau kita capai. Nah, dari contoh ini tujuannya itu ada kata-kata agar Anda tidak rugi. Itu kan tujuan ya, agar Anda tidak rugi. Nah, kemudian yang kedua, sahabat kreatif, misalnya cara membuat tempe kedelai. Nah, cara merumuskan tujuannya, tempe kedelai sebagai makanan yang bergizi sangat mudah untuk dibuat. Tempe mengandung banyak protein. Oleh karena itu, ikutilah langkah-langkah membuat tempe kedelai berikut ini. Nah, di sini ada tujuan ya. Tujuannya itu ada kata-kata tempe kedelai mengandung banyak protein. Nah, itu tujuannya ya. Makanya dan bergizi ya. Kemudian selanjutnya misalnya merumuskan tujuan, judulnya tentang menjadi wirausahawan yang berhasil. Misalnya, masih banyak peluang yang bisa dikerjakan demi menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Bagaimana caranya memilih bisnis yang baik? Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana bisa menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Nah, kemudian sahabat kreatif, contoh merumuskan tujuan selanjutnya adalah langkah menulis karangan narasi. Nah, narasi merupakan karangan yang merangkai peristiwa kronologis yang saling berhubungan secara sebab akibat. Ada tokoh yang terlibat konflik dan ada tempat kejadian peristiwa. Agar Anda dapat menulis karangan narasi, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini ada tujuan ya, ada tujuan. Tujuannya adalah untuk merangkai peristiwa kronologis yang saling berhubungan secara sebab akibat. Itu tujuannya. Kemudian bagaimana kita membuat contoh merumuskan tujuan cara pengurusan paspor. Nah, seseorang yang akan bepergian ke luar negeri harus mempunyai paspor. Untuk memperoleh paspor perlu diperhatikan hal berikut. Nah, ada persyaratannya, langkahnya. Nah, ini juga adalah contoh merumuskan tujuannya. Tujuannya itu adalah
seseorang yang mau ke luar negeri harus mempunyai paspor. Kemudian contoh merumuskan tujuan cara mengasah kecubung. Nah, umumnya pengasah batu kecubung menggunakan mesin dinamo yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa memutar batu asah secara maksimal. Dengan mesin ini diharapkan pengasahan batu kecubung dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Nah, itu adalah contoh merumuskan tujuan, yaitu cara mengasah kecubung ya. Jadi mengasah kecubung itu dapat menggunakan mesin dinamo yang sudah dimodifikasi. Kemudian sahabat kreatif, contoh merumuskan tujuan membuat gula palah. Nah, gula palah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Nah, gula palah biasanya dijadikan sebagai bahan kue, minuman, dan bumbu gado-gado. Nah, cara merumuskan tujuannya yaitu adalah gula palah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berdasar dari tandan bunga jantan pohon enau. Nah, kemudian sahabat kreatif, itu tadi ya contoh-contoh bagaimana kita merumuskan tujuan. Jadi sahabat kreatif, intinya dalam membuat teks prosedur harus terdapat struktur. Pertama harus ada tujuan, harus ada daftar bahannya, harus ada urutan tahap pelaksanaannya, harus ada pengamatannya, harus ada simpulannya. Jadi supaya ini menjadi suatu paragraf yang apik, yang baik, harus menggunakan konjungsi-konjungsi yang tepat. Nah, demikian ya sahabat kreatif. Sampai jumpa. Mari kita belajar terus. Mari kita membuat teks prosedur mengenai produk-produk lokal yang ada di Kalimantan Barat. Sampai jumpa.